Bidadari, chapter 230. Kenapa bisa ada dia? Kenapa lagi-lagi Waluyo dan Waluyo? Dia yang saingan dengan kakekku dan sekarang aku yang punya masalah. Jangan-jangan kakekku menikahkanku dengan wanita yang lagi ngambek padaku itu karena gak mau anak Waluyo menikah lebih dulu ketimbang cucunya kan? Jelas saja ada pikiran kesini dari Reiko karena dia juga tidak tahu apa alasan terbesar dari kakeknya. Jadi Romo pengen punya cucu cepet-cepet supaya gak keduluan sama masku. Nah lihat, kakek mengangguk cepat sekali. Benar dugaanku, jangan-jangan dia sengaja menikahkanku lebih dulu supaya dia tidak kalah saing dengan Waluyo itu kan. Tentu saja apa yang ada di dalam benak Reiko ini tidak diketahui oleh siapapun juga di sana. Maklum saja, Reiko menganggap semua ini serius. Sedangkan Adi Wijaya itu kan memang orangnya suka bercanda kalau depan umum. Nah, kamu tahu sendiri kan bagaimana masmu itu Ratna. Dia itu setiap hari selalu membanggakan dirinya soal Mesir. Ke Mesir, di Mesir, 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 Mesir. Sampai kepalaku pusing setiap kali dia pulang. Aku kayak dihantui Mesir otakku. Sampai aku lupa kasih minum bejo. Lupa makan, lupa tidur, lupa kabeh urusanku. Untung saja Lesmana ingatkan. Apa hubungannya sih kakek? Kok jadi hiperbola? Malah Reiko kebingungan sendiri mendengar penjelasan dari kakeknya. Lah, itu anaknya Waluyo sama menantunya yang di Mesir. Itu tiap hari aku dengar ceritanya le. Guru kue ai sabandino. Mula aku ya kepingin cerita putuku, buyutku, menantuku, ben pening Waluyo. Bener-bener kakek nih. Jadi aku dinikahkan hanya untuk dia bangga-banggakan di hadapan Waluyo. Sudah Romo, ayo cepat kalau mau ke tempat masku. Sudah mau jam 1. Nanti keburu cucu Romo harus mengerjakan yang lain lagi di Jakarta. Ratna tahu tidak akan ada habisnya kalau terus meladeni Adi Wijaya yang mengomel karena kakaknya itu. Ya kakek, aku juga mau pulang. Reiko pun teringat dengan sesuatu yang penting. Dia tidak mau ke rumah Waluyo. Oh iya benar-benar. Tapi tetap kamu harus ikut aku dulu ke tempatnya Waluyo. Ada untungnya ibu menghentikan obrolan ini. Tapi ada ruginya juga sekarang untukku. Karena aku tetap aja harus datang ke sana. Ada lega di dalam hati Reiko karena memang dia tidak mau membahas ini terlalu jauh lagi. Meskipun sekarang Reiko jadi harus ke rumah Waluyo. Dia mencoba menyabar-nyabarkan dirinya. Assalamualaikum. Ratna lebih dulu masuk ke dalam. Suara Ratna terdengar, padahal Reiko belum masuk ke dalam pagar rumah Waluyo, karena dia berjalan mengiringi kakeknya yang tidak bisa berjalan terlalu cepat. Sedangkan Ratna, dia memilih duluan karena masih banyak yang harus dikerjakannya di rumah Waluyo untuk membantu kakaknya. Maklum saja, Waluyo kan sudah tidak lagi memiliki istri dan hanya dibantu oleh 2 putrinya, Ingrid dan Mutia. Makanya Ratna merasa punya kewajiban untuk membantu kakaknya itu. Tapi jarak ini juga yang membuat Reiko bisa mengawasi keadaan sekitar di rumah Waluyo. Mau nikahan kok gak ada macam-macamnya di sini kek? Reiko berbisik pada pria di sampingnya. Nikahnya juga cuma di masjid besok. Dan nanti ada acara sedikit di masjid juga. Gak banyak yang diundang kok le. Kakek, apa perempuannya sudah isi perutnya sampai tidak dirayakan? Hes, koi nih, ya ndak tuh. Mutia tuh bukan perempuan seperti itu. Adi Wijaya protes. Aku kan cuma nanya kek. Lagian kan aneh kalau nikah ndak ada apa-apanya. Tenda minimal. Seru Reiko lagi tak mau kalah. Waluyo memang bukan membuat sebuah pesta pernikahan besar-besaran seperti banyak orang tua buat untuk anak pertamanya. Pernikahan kali ini adalah sebuah pernikahan sederhana yang hanya nikah saja. Itu pun konsepnya sederhana. Undangannya juga hanya dari mulut ke mulut. Siapa yang mau datang bisa datang. Dia hanya mengundang dari tetangganya saja. Jadi bukan sesuatu yang spektakuler. Apa dia nggak ada uang? Dan kakek nggak nyumbang buat bikin acara pestanya? Reiko masih berjalan di belakang. Dan tentu saja obrolannya tidak terdengar oleh siapapun. Kecuali kakeknya dan Lesmana yang ada di belakang kakeknya. Waluyo itu ndak mau acara pesta besar-besaran begitu le. Dia itu ya memang orangnya seperti ini. Dia kalau mau bikin pesta juga dia punya uang.
Tapi dia itu memang orangnya pelit. Benarkah dia pelit? Reko kepo. Ya, pelitnya ampun-ampun. Kalau tidak percaya, kamu tanyalah sama Lesmana. Reko jadi berpikir ulang. Mungkin bukan pelit Tuan Besar, tapi lebih tepatnya suka yang sederhana. Bukan kemewahan, dan anaknya juga ingin menikah seperti ini. Lah, kapan aku menyuruhmu untuk menjawab, Lesmana? Tadi kan kakek bilang. Tadi itu aku bilang, kalau kamu tidak percaya, kamu tanya sama Lesmana, Le. Tapi aku tidak nyuruh dia bicara. Maksud Adiwijaya, Reko tidak mungkin sekepo itu. Dan dia tidak mungkin bertanya pada Lesmana kalau kakeknya sudah bilang seperti tadi. Tapi gara-gara Lesmana nyeletuk, jadinya ketahuanlah kalau Adiwijaya berbohong. Tak suka Adiwijaya mendengar yang tadi itu, tapi sebetulnya Lesmana hanya mencoba meluruskan keadaan supaya tidak ada salah sangka untuk Reko ke depannya. Maafkan saya Tuan Besar, habis. Tadi saya pikir saya jadi harus menjelaskan. Ah, kamu ini. Sudah berapa lama kamu ikut aku? Memang iseng aja kamu. Jelas saja Adiwijaya mencebik dan bisa menebak kalau memang Lesmana main-main dengannya. Orang seperti Lesmana pasti paham apa yang dia katakan. Heis, kakek ini lama-lama sikapnya seperti anak kecil ya. Keluh dalam hati Reko yang terpaksa diam dan tidak masuk ke dalam pagar rumah Waluyo karena kakinya juga diam dan masih mengomel pada Lesmana. Tapi kalau tidak ada Lesmana, bagaimana nasib kakek sendirian di sini? Tak ada yang menghiburnya dan tak ada yang mengajaknya bicara. Melihat betapa baiknya Lesmana tidak mengomel dan tetap menurut pada kakeknya di sana, Reko juga melihat sesuatu yang membuat dirinya berpikir ulang. Apa benar Lesmana itu seburuk apa yang selama ini sering dikatakan oleh papa? Tapi aku melihat dia benar-benar tulus sama kakek. Dan dia tidak pernah mengharapkan sesuatu atau mengambil sesuatu dari kakek. Tapi apa dia memang menunggu kakek meninggal dulu, baru ingin beraksi kah? Reko tak tahu. Tapi dia itu adalah orang yang suka membaca seseorang. Reko agak curiga dengan sikap Lesmana yang baik itu. Apakah memang dia benar-benar jahat? Seperti yang selama ini digaungkan padanya. Kalau Lesmana hanya berniat untuk mencari keuntungan, sekarang Reko ragu. Romo, Nak Raiko dan Mas Lesmana, ayo masuk. Untung saja Ratna sudah memanggil. Kalau tidak, ini perkara akan diperpanjang oleh Adiwijaya. Dan entah sampai ke jam berapa Reko harus berada di Kudus. Iya Bu. Reko mengangguk dan berjalan masuk di saat Ratna juga merasa hangat dalam hatinya. Dia itu emang sepertinya tipe anak yang penurut dan sangat sayang pada orang tua. Lihat bagaimana dia mengurus kakeknya dan menuntunnya. Reko memang dari tadi berjalan pelan juga, sambil memegang tangan kakeknya, dan dia memang sengaja tak buru-buru. Reko ini cukup lembut, dan dia memang sangat menyayangi kakeknya. Tak salah jika Ratna berpikir seperti ini, ketika menyambut mereka mendekat ke teras rumah Waluyo. Silahkan duduk dulu, ujar Ratna tata krama terhadap tamu. Tapi sayangnya, sebelum mereka semua yang sudah masuk duduk, wah, ternyata ini toh suami dari ponakan kesayanganku Aida. Ucap pria yang belum apa-apa sudah menyeletuk macam ini ketika Reko sudah ada di dalam ruang tamu keluarganya dan mengalihkan pandangan wajahnya pada Waluyo sambil bercak lirih di hatinya. Dan ini tua bangka yang sudah membuatku salah paham padanya sampai aku harus mengasuhnya beberapa hari. Juga harus membuat hubunganku semakin rumit dengan keluarga Prayoga, dengan hidupku juga. Bisik hati Reko yang masih tetap saja bersungut. Selamat siang Pak Dewa Luyo. Tapi tetap saja Reko menunjukkan sikap terbaiknya di hadapan Waluyo dan tidak mengumbar emosinya. Meski dalam hatinya dia sudah ngebul. Wah, Waluyo menunjukkan wajah terkagum-kagum. Beruntung ponakanku dapat suami seganteng dirimu Mas Reko. Puji Waluyo saat Reko mencium tangannya. Ya jelas ganteng lah, putonek sopo. Dan jelas mereka semua yang ada di dalam ruangan itu mendengar celetukan barusan. Tapi apakah Waluyo peduli dengan suara yang terdengar di telinganya itu? Mukamu ini mirip sekali sama nenekmu Mas Reiko. Waluyo tak menggubris Adiwijaya. Aku kalau melihatmu pasti keinget nenekmu loh. Membuat Adiwijaya mencebik. Sengaja kau yang ngomong kayak ngono toh. Wes, Maria Mumat sirahku neng kene. Mulai ayak Lesmana. Kek, pasti Pak Dewa Waluyo cuma bercanda kok. Reko jadi mengumpat dirinya sendiri yang baru saja mengeluarkan kata-kata itu.
Kenapa pula aku jadi menjawab seperti itu? Padahal kan bagus kalau bisa pulang cepat. Keluh Reko tak tahulah apa mau dari dirinya sendiri. Nesuk kakekmu, sindir Waluyo. Lah, orang nesu ye. Kamu sengaja ngomong kayak gitu kan, supaya cucuku ndak dibilang mirip sama aku kan? Adi Wijaya tak terima. Jelas dia itu mirip sama aku kok. Bener toh, senyum seorang anak itu pasti sama seperti ibunya, karena garis bibir itu diambil dari ibunya. Protes Waluyo yang tahu soal sains seperti ini. Tapi tentu saja Adi Wijaya mencebik dan berprasangka. Lah, dia keturunanku pasti mirip aku. Kehebatan bisnisnya pun sama sepertiku kok. Ya ndak bisa. Mas Waluyo sama orang tua kok ngajak perang? Untung saja ada Ibu Aida. Kalau tidak, mungkin pertengkaran itu akan terus berlanjut. Meski hanya bercanda, kadang-kadang pegal juga orang yang mendengarnya. Bagus juga keributan itu berhenti. Kalau tidak, kepala Reko bisa makin pening. Assalamualaikum. Namun sedetik kemudian, seseorang datang sehingga membuat mereka semua mengarah ke pintu. Waalaikumsalam. Wajah Waluyo cerah. Dia tak lagi mengajak ribut Adi Wijaya. Dan pandangan mata Reko pun mengarah ke orang-orang yang ada di pintu itu. Seakan dia tahu siapa yang sudah datang. Namun, sayangnya ada sosok wajah yang membuat Reko memang ketar-ketir. Dimas? Itu Dimas temannya Pak Raditya datang bersamanya?